Jadi gini ceritanya, pada tahun 221 sebelum Masehi di negara Tiongkok, dahulunya dipimpin oleh seorang kaisar bernama Qin Shi Huang. Kaisar Qin ini dikenal sebagai kaisar atau raja yang bengis, sombong, kejam dalam memimpin negaranya. Ia dikenal sebagai raja yang sangat ambisius demi tercapainya tujuan yang ia inginkan. Yang lebih menariknya lagi, ternyata karena Kaisar Qin ini adalah raja pertama yang ada di daerah Tiongkok pada saat itu, ternyata Kaisar Qin itu punya kekayaan berlimpah dan juga selir sebanyak 13.000 perempuan. Sedikit penjelasan dari gua ya, sebelum kalian di sini berpikir negatif dan enggak. Jadi gini ya, selir pada masa dinasti kuno itu memiliki makna yang berbeda dari yang sekarang. Jadi gini, selir itu memiliki fungsi atau peran yang penting di dalam kerajaan. Tugas seorang selir itu adalah untuk melahirkan anak atau keturunan sebanyak-banyaknya dan membuat keturunannya ini itu bisa menjadi penerus raja yang selanjutnya. Jadi bisa dibilang tugas dari seorang selir itu sangatlah mulia pada masa dinasti kuno. Terlepas dari semua sifat kebengisan yang dimiliki oleh Kaisar Qin yang suka menindas, menyiksa, dan juga menghukum mati seseorang dengan begitu gampang, ternyata di dalam diri si Kaisar Qin itu punya ketakutan. Ketakutan yang paling ditakuti oleh Kaisar Qin itu adalah tubuhnya yang perlahan-lahan sudah semakin menua, yang mulai menua, yang udah mulai tumbuh keriput di dalam kulitnya, yang pada akhirnya Kaisar Qin itu mulai berpikiran kalau bagaimana jadinya kalau misalkan dirinya semakin menua, sakit-sakitan, yang pada akhirnya itu mendatangkan kematian. Kata-kata kematian inilah yang kemudian mulai menggerakkan pikiran Kaisar Qin. Ia berubah menjadi lebih temperamental, yang pada akhirnya nih Kaisar Qin pada saat itu mengeluarkan sebuah perintah ke seluruh pelosok negeri yang ada untuk mencari seorang tabib yang bisa meracik obat mujarab hidup abadi. Dan sebagai gantinya nih, hadiah imbalan yang akan didapatkan dari orang yang bisa menciptakan obat herbal ini, obat hidup abadi, dia akan diberikan kekayaan berlimpah dan semua keinginan yang ia inginkan. Setelah berita ini disebarluaskan ke seluruh tempat, pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat Kaisar Qin untuk memberikan obat yang namanya hidup abadi. Tapi sayangnya, gak ada satupun orang yang bisa memberikan obat hidup abadi kepada Kaisar Qin. Gak cuma itu aja nih, ternyata Kaisar Qin memerintahkan untuk mengeksekusi setiap orang yang datang dan membawakan ramuan yang gagal. Sampai suatu hari, Kaisar Qin mendengar sebuah rumor yang menyenangkan, di mana ia mendengar kalau ada pulau bernama Pulau Zifu, dan Pulau Zifu ini itu hiduplah seorang pria bernama Su Fu. Su Fu ini adalah seorang ahli yang punya kemampuan atau bisa mencari rahasia untuk hidup abadi. Begitu Kaisar Qin datang ke Pulau Zifu dan bertemu dengan Su Fu, Su Fu itu mengatakan kepada Kaisar Qin kalau ia mengenal seorang pertapa yang sudah berumur 1000 tahun dan akan mencari pertapa ini untuk mencari rahasia untuk hidup abadi. Karena Kaisar Qin pada saat itu senang ada orang yang bisa mencari obat tersebut, Kaisar Qin itu memberikan transportasi berupa kapal megah, kapal yang besar untuk si Su Fu agar ia bisa pergi untuk melakukan perjalanan lewat laut dan mencari pertapa tersebut. Beberapa minggu kemudian, Su Fu itu kembali lagi untuk bertemu dengan Kaisar Qin. Su Fu di sini mengatakan kalau ia telah menemukan sebuah pulau yang disebut dengan nama Pulau Abadi. Pulau Abadi ini adalah pulau yang dihuni oleh para dewa, yang dimana para dewa ini itu bisa memberikan apa yang diinginkan oleh manusia. Cuman untuk bisa mendapatkan ramuan hidup abadi, Su Fu mengatakan kepada Kaisar Qin nih kalau dia harus mengorbankan 6.000 gadis perawan. Begitu mendengar berita dari Su Fu, Kaisar Qin itu senang banget karena baginya ramuan hidup abadi itu bisa ia dapatkan. Pada akhirnya, dengan begitu gampang dia memerintah kepada penduduk atau warganya untuk mengumpulkan 6.000 gadis dalam waktu sebentar doang. Di saat itu juga lah 6.000 gadis ini itu dibawa pergi sama Su Fu menuju ke Pulau Abadi.
Cuman sayangnya, semua hal yang dilakukan oleh Kaisar Qin adalah hal yang sia-sia karena Xu Fu adalah seorang penipu yang pada saat itu sangat terkenal dan berhasil melarikan diri mengarungi lautan bersama dengan 6.000 gadis perawan di dalam kapal. Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh Kaisar Qin untuk mendapatkan ramuan hidup abadi, hasilnya gagal, dan gagal lagi. Pada akhirnya, Kaisar Qin itu punya sebuah ide. Dia memanggil sebanyak 700.000 para penambang atau orang yang ahli untuk membuat patung, dan Kaisar Qin menyuruh 700 orang ini untuk membangun sebuah terowongan raksasa. Setelah terowongan ini sudah dibikin nih sama orang-orang ini, ternyata Kaisar Qin itu meminta sesuatu hal yang sangat mustahil. Rupanya Kaisar Qin itu meminta kepada para pekerja ini untuk membangun sebuah kastil di dalam terowongan. Gak cuman itu aja, Kaisar Qin itu juga meminta para pekerja untuk membuatkan patung prajurit gagah tentara yang berani dengan jumlah sebanyak 8.000 patung. Kaisar Qin pada saat itu juga meminta para pekerja untuk membuat patung selir dalam jumlah yang sangat banyak di dalam kastil tersebut. Selain itu, Kaisar Qin itu juga meminta mereka untuk membuatkan para tokoh petinggi-petinggi atau wakil kaisar dan berbagai jenis orang yang biasanya ada di dalam kekaisaran, lengkap dengan pembantu yang bertugas untuk merawat kerajaannya. Para pekerja yang ada di sana pada saat itu merasa kalau semua permintaan Kaisar Qin ini adalah hal yang benar-benar gila. Bagaimana caranya mereka bisa membangun kastil yang harusnya itu nggak bisa dibangun, tapi kok malah kastilnya udah jadi. Ditambah lagi mereka harus ngebikin patung dalam jumlah yang sangat banyak. Ada patung tentara, ada patung selir, ada patung kekaisaran, para petinggi, patung para pembantu, pokoknya lengkap. Udah seperti ingin membangun sebuah kerajaan. Cuman di sini para pekerja itu nggak bisa menolak permintaan dari Kaisar Qin, karena kalau misalkan mereka menolak, maka Kaisar Qin akan membahayakan diri mereka atau kalau enggak membahayakan keluarga mereka sendiri. Mau nggak mau nih, para pekerja tersebut mulai membangun perlahan-lahan sebuah istana di dalam terowongan kerajaan. Kalau digambarkan, kastil yang mereka bangun memiliki beberapa tingkatan lantai. Di setiap lantainya ini ternyata memiliki pintu otomatis yang bisa dikunci dan sulit untuk dibuka. Gak cuman itu aja, di sekitar area kastilnya ini juga terdapat semacam tembok raksasa yang melingkar dan juga terdapat pintu otomatis dari tembok tersebut. Hal paling parah yang pernah dilakukan oleh Kaisar Qin adalah ketika proses pembangunan kastil ini sudah mencapai 70%, ternyata Kaisar Qin itu langsung menekan tombol pintu otomatis yang menyebabkan pintu ini menutup, dan para pekerja yang ada di sana mereka nggak diperbolehkan untuk keluar atau melarikan diri dari proses pembangunan kastil ini. Yang pada akhirnya nih para pekerja yang ada di dalam sana mereka harus memahat terus-menerus, bekerja tanpa henti, dan mereka itu meninggal di dalam kastil tersebut. Semua aksi kegiatan gila yang dilakukan oleh Kaisar Qin ini masih belum seberapa dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Karena begitu dia mengunci pintu otomatisnya, Kaisar Qin itu masuk ke dalam istana dan mengatakan supaya rencana ini bisa berjalan lancar. Pada saat itu juga dia mengumpulkan semua orang yang ada di kekaisaran, dari orang-orang yang punya posisi penting, selir, pembantu. Semua orang ini pada saat itu langsung dieksekusi di tempat mereka. Proses eksekusinya itu sangatlah mengerikan. Ada yang disuruh minum racun, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dimutilasi. Semua aksi kegiatan gila yang dilakukan oleh Kaisar Qin pada saat itu ternyata adalah untuk membangun sebuah kekaisaran akhirat di mana ia telah menyiapkan sebuah rencana. Di dalam kepalanya Kaisar Qin pada saat itu dia mengatakan, kalau misalkan gua nggak bisa mendapatkan obat ramuan untuk hidup abadi, maka gua akan mati dan tinggal di sebuah kekaisaran akhirat yang dimana kaisar ini itu adalah milik gua sendiri, dan gua itu punya 8.000 pasukan, selir yang banyak, dan juga orang-orang yang gua kenal semasa gua masih hidup di dunia manusia. Informasi yang gue dapat nih, makam Kaisar Qin pada saat ini masih menjadi sebuah misteri dunia yang sulit untuk dipecahkan. Memang ada beberapa arkeolog yang sudah berhasil masuk ke dalamnya dan udah meneliti beberapa tulisan dari si Kaisar Qin. Cuman masih ada beberapa benda atau
barang-barang tersembunyi yang gak bisa diperiksa sama para arkeolog, karena di lokasi tempat si makam Kaisar Qin itu ternyata disiapkan berbagai jenis jebakan mematikan yang akan menyerang siapa aja yang mencoba untuk masuk ke dalam makam miliknya di mana ia tertidur. Pada saat ini yang dapat ditemukan oleh para arkeolog adalah tulisan-tulisan di buku bambu yang menjelaskan keinginan Kaisar Qin. Ada juga ramuan-ramuan percobaan, dan jebakan ini nggak tertulis di dalam buku bambu yang pada akhirnya para arkeolog benar-benar nggak tahu letak lokasi di mana jebakan tersebut disembunyikan oleh Kaisar Qin. Jadi itulah dia video kita hari ini tentang misteri dari Kaisar Qin yang masih tertidur dan menyimpan berbagai misteri yang belum terpecahkan di dalam makamnya sendiri. Ya. Kalau kalian suka dengan video gue kali ini, kalian bisa kasih gue like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk dukung gue dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan juga loncengnya supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gue upload video baru. Kalau kalian adalah para pecinta misteri horor yang serem nih, gue saranin kalian untuk main ke video gue yang ada di sebelah ini. Di video ini nih, gue ngebahas tentang sebuah cerita di mana ada seorang anak yang cintanya itu dilarang oleh orang tuanya, yang pada akhirnya anak ini itu melakukan hal yang sangat mengerikan kepada orang tuanya sendiri. Penasaran? Langsung aja main ke video yang ada di sebelah gua. So see you guys on the next video.